Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulullah ba'dah. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Karena berkat rahmat Allah lah kita semua masih diberikan kesempatan untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam serta salam tidak lupa pula kita haturkan pada junjungan kita Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan juga pengikut beliau hingga yaumul qiyamah. Baik, anak-anak semua, kita hari ini melanjutkan pelajaran kita ya tentang pelajaran sejarah kebudayaan Islam atau tarikh, di mana kita hari ini akan membahas dakwah Rasulullah di dalam menegakkan Islam. Dalam periode dakwah Rasulullah menegakkan Islam itu dimulai pertama kali saat beliau mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5 pada usia beliau 40 tahun. Nah, dakwah beliau pertama kali beliau lakukan dengan cara sembunyi-sembunyi, terutama di kalangan keluarga beliau. Hal ini sebagaimana yang Allah sampaikan di dalam Quran surah Asy-Syura ya, ayat 214 sampai dengan 216, di mana bunyi ayatnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa anzir ashiratakal aqrabin wakhfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin fa in asawka faqul inni bari'um mimma ta'malun. Shadaqallahul azim. Artinya, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu Muhammad yang terdekat, dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu. Kemudian jika mereka mendurhakaimu, maka katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Nah, berkaitan tentang tahapan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, perintah berdakwah tadi. Nah, dalam dakwahnya yang pertama secara sembunyi-sembunyi atau siriyatut dakwah. Nah, disinilah Rasulullah pertama kali memulai dakwahnya kepada kalangan keluarga beliau terlebih dahulu ya. Jadi keluarga beliau terlebih dahulu beliau dakwahi. Setelah itu kemudian barulah beliau berdakwah di lingkungan yang lain. Kenapa di kalangan keluarga dulu? Karena keluargalah yang nantinya akan banyak memberikan dukungan atau support kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di saat beliau pertama kali berdakwah secara sembunyi-sembunyi, ada golongan awal orang-orang yang masuk Islam dan dijamin surganya, yaitu disebut dengan as-sabiqunal awwalun. Setidaknya di dalam as-sabiqunal awwalun ini terdapat kurang lebih sebanyak 39 orang, di mana yang pertama ada
Ummul Mukmin ya, atau istri daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Kemudian pembantu dan anak angkat Nabi Muhammad ya sallallahu alaihi wasallam, yaitu Zaid bin Haritsah. Kemudian sepupu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan ini dikenal orang yang masuk Islam dengan usianya yang sangat muda sekali, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian setelah itu ada sahabat terdekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar As-Siddiq ya, atau Abu Bakar bin Abi Quhafah. Lalu setelah Abu Bakar ini kemudian nanti banyak berturut-turut orang-orang yang masuk ke dalam agama Islam, yaitu ada Utsman bin Affan, kemudian ada Zubair bin Awan, ada Abdurrahman bin Auf, ada Sa'ad bin Abi Waqqas, ada Talhah bin Ubaidillah, kemudian ada Abu Ubaidah bin Jarrah, Arqam bin Abdul Arqam, dan Fatimah binti Khattab, yaitu adik daripada Umar bin Khattab, berserta suaminya Said bin Zaid al-Adawi. Nah, inilah orang-orang yang pertama kali beliau menjalankan dakwahnya. Di saat beliau pertama kali menjalankan dakwahnya secara sembunyi-sembunyi, kegiatan dakwahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini mendatangi orang-orang ya, dari rumah ke rumah seperti itu, dengan semangat beliau untuk menyampaikan risalah Islam kepada pengikutnya, kepada penduduk Mekah pada saat itu. Nah, kemudian setelah terkumpul lumayan banyak orang secara sembunyi-sembunyi, barulah Nabi Muhammad memulai, ya kalau bahasa kita sekarang itu pengajian. Ya, pengajiannya itu ada di rumah Arqam bin Abdul Arqam. Nah, dari pengajian inilah dakwah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad inilah banyak dilakukan kepada orang-orang yang miskin ya, hamba sahaya atau budak seperti itu, yang akhirnya mereka banyak masuk ke dalam Islam ya, menegakkan kebenaran dan juga keadilan. Karena selama ini mereka itu dipandang rendah, dipandang hina. Nah, dakwah Nabi Muhammad secara sembunyi-sembunyi ini beliau lakukan kurang lebih sekitar 3 tahun lamanya. Karena memang sembunyi-sembunyi pada saat itu ya, kondisinya masyarakat Quraisy, pembesar-pembesar Quraisy itu banyak yang tidak suka dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan berkali-kali Nabi Muhammad itu hendak dibunuh ya. Sangat luar biasa tantangan dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu. Nah, setelah beliau berdakwah ya, lambat laun akhirnya di Mekah ini terjalinlah suatu hubungan persaudaraan dan persahabatan yang sangat luar biasa, sehingga tidak sedikit pada saat itu penduduk Mekah yang menyatakan keimanannya kepada risalah Islam ya, kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya itu adalah Abdullah bin Mas'ud, kemudian Mas'ud bin Rabi'ah, ada Abdullah bin Yahasi, ada Bilal bin Rabbah, kemudian ada Suhaib bin Sinan, ada Ammar bin Yasir, dan Amir bin Fuhairah. Dan ibunya juga ya, yaitu Sumayyah. Nah, Yasir pun juga masuk ke dalam Islam. Nah, di dalam dakwahnya sendiri beliau ini mendapatkan beberapa reaksi ya daripada masyarakat Quraisy pada saat itu ya. Tentu yang pertama
hinaan, cercaan terhadap dakwah Nabi Muhammad ini itu dilakukan oleh pamannya sendiri, yaitu Abu Lahab. Nah, tidak senang Abu Lahab ini dengan dakwah Nabi Muhammad SAW karena ia merasa kepercayaan nenek moyang mereka itu diusik. Lalu kedua, Nabi Muhammad ini dirayu, banyak rayuannya, ya kekuasaan, kekayaan, ya wanita, asalkan beliau ini mau menghentikan dakwahnya. Karena banyak sekali masyarakat Mekah yang pada saat itu tidak lagi mau menyembah berhala, ya memberikan uangnya kepada berhala, akhirnya ya pemasukan dari berhala berkurang. Nah, gara-gara seperti inilah pembesar-pembesar Quraisy itu merasa terganggu. Maka dari itu beliau mencoba, orang-orang Quraisy ini mencoba untuk menggoda Nabi Muhammad. Tapi ya tetap, ya karena Nabi Muhammad ini sudah sungguh luar biasa, maka beliau tidak akan terpengaruh dengan hal-hal yang sifatnya duniawi. Kemudian ada kesepakatan untuk secara bergantian melakukan ibadah kepada Allah, ya lalu kemudian menyembah berhala, ya dimana kata orang Quraisy, ya Muhammad, gimana kalau hari ini engkau dakwah gitu kan, kami hari ini ikuti ibadahmu, kemudian nanti besok kamu mengikuti ibadah kami, seperti itu. Gara-gara inilah turunlah nanti surah Al-Kafirun, ya. Insyaallah anak-anak sudah paham semua Al-Kafirun. Nah, dimana lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, ya bagiku agamaku. Seperti itu. Kamu jalankan agamamu, aku jalankan agamaku. Tidak perlu aku mengikuti kamu, tidak perlu kamu mengikuti aku. Seperti itu. Lalu yang keempat, beliau juga diancam untuk dibunuh. Ini luar biasa, ya. Beliau diancam, bahkan pengikutnya dikejar-kejar untuk dibunuh. Nah, dan kelima, beliau ini lebih banyak mendapatkan dukungan daripada keluarganya beliau sendiri. Ya, salah satunya ya paman beliau yang sangat luar biasa terkenal, ya, yaitu Hamzah. Nah, Hamzah ini bin Abdul Muthalib, ya. Ini paman beliau yang sangat luar biasa, yang memiliki julukan singa padang pasir, karena saking luar biasanya paman beliau ini membela Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkat dukungan dari keluarga beliau inilah banyak pengikut Nabi Muhammad itu yang bertambah, ya walaupun memang kebanyakan dari kalangan masyarakat bawah, ya masyarakat miskin, hamba sahaya. Namun ini tidak menyurutkan semangat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berdakwah. Nah, kemudian anak-anak semua, ya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di saat akhirnya, ya di saat akhir menjelang akhir periode Mekah, sekitar ya tahun 621, ada peristiwa yang dinamakan dengan Isra Mi'raj, di mana peristiwa Isra Mi'raj ini adalah tentang perintah untuk menjalankan sholat. Nah, dan ada juga Baitul Aqobah, perjanjian Aqobah, karena ini adalah adanya orang-orang Madinah yang kemudian menyusul datang ke Mekah yang ingin bertemu Nabi Muhammad SAW, karena beritanya sudah tersebar, ya kemana-mana bahwa ada Nabi yang akan datang. Nah, akhirnya terjadilah Baitul Aqobah pertama dan Baitul Aqobah kedua, di mana pada Baitul Aqobah kedua tahun 622 sejumlah orang dari Madinah ini bersumpah untuk membela Nabi Muhammad dan Islam. Oleh karena itu orang Madinah ini disebut kaum Ansor, ya, atau para pembela, seperti itu. Nah, misi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di saat berdakwah itu tidak lain dan tidak bukan, ya, itu adalah untuk menegakkan tauhid. Nah, di mana kata-kata tauhid ini terletak pada surah Al-Ikhlas, ya ayat 1, Qul huwallahu ahad. Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Artinya tidak ada lawanan,
tidak ada tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena sangat rusak sekali pada saat itu tauhid daripada masyarakat Mekah. Ya, walaupun mereka mengatakan agama mereka adalah agamanya Nabi Ibrahim, tetapi pada kenyataannya tidak seperti itu. Bahkan mereka melakukan kesyirikan, ya, dengan menyembah berhala-berhala yang terbuat dari emas, ada yang terbuat dari perunggu, ada yang terbuat dari tanah liat, ya, atau tembikar dari kayu. Nah, maka dari itu Nabi Muhammad ingin meluruskan tauhid mereka seperti itu. Kemudian misi Nabi Muhammad yang selanjutnya adalah untuk menyempurnakan akhlak, ya, dimana hadisnya adalah kata Nabi Muhammad, innamal buistu wa utami makarimal akhlak. Kata beliau bahwasanya aku ini diutus Allah Subhanahu wa taala adalah untuk menyempurnakan akhlak. Nah, karena memang akhlak orang-orang Mekah, penduduk Mekah atau penduduk Arab secara umum itu sangat hancur sekali, ya. Mereka senang mabuk-mabukan, senang berperang, bahkan membunuh anak perempuan. Maka dari itu ini ingin diperbaiki oleh Nabi Muhammad SAW sebagaimana perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya beliau itu berdakwahnya dengan akhlak, menyampaikan dakwahnya dengan hal akhlak, ya, dengan yang sabar, ya, kemudian dengan penuh kasih sayang, bijaksana, dermawan, dan beliau ini tidak sombong seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah Nabi Muhammad ini, ya, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Artinya baik kepada tumbuhan, ya, kepada jin, seperti itu. Semua umat manusia itu semuanya, ya, itu harus mengikuti dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian setelah itu, ya, setelah beliau dakwah di Mekah secara sembunyi-sembunyi ini, beliau juga melakukan perjalanan, ya, baik perjalanan hijrah, ya, ataupun artinya hijrah itu berpindah, ya, berpindah daripada tempat yang lebih baik seperti itu. Nah, beliau salah satunya hijrah ke Habasyah, hijrah ke Habasyah untuk berdakwah, ya. Habasyah itu kalau sekarang itu berada di Ethiopia, daerah Ethiopia. Beliau berdakwah ke sana, dimana ini untuk menambah kekuatan daripada masyarakat Muslim pada saat itu. Nah, lalu anak-anak perlu diketahui juga, ya, ketika beliau berdakwah ini, ya, beliau juga luar biasa, ya, mengalami berbagai macam rintangan yang sangat ya, kalau kita bilang sangat sedih, ya, dimana ada satu waktu, yaitu tahun berdukanya atau berduka citanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dimana tahun berduka citanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah ketika meninggalnya istri beliau, ya, kemudian meninggalnya paman beliau. Kurang lebih pada saat itu paman beliau yang sangat cinta sama beliau, yaitu Abu Thalib, ini meninggal pada saat usia ke-87 tahun atau tahun ke-10 Hijriyah
dari kenabian. Tidak lama setelah paman beliau yang sangat beliau cintai ini meninggal, istri tercinta beliau, Siti Khadijah, itu juga meninggal di usia beliau yang ke-65 tahun, di mana usia Nabi Muhammad SAW pada saat itu adalah kurang lebih sekitar 50 tahun. Dari sinilah Rasulullah SAW itu sedih sekali ya. Namun walau seperti apapun beliau ini ya tidak bisa sama sekali untuk menyembunyikan kesedihannya, karena beliau juga seorang manusia yang memiliki hati. Apalagi istri beliau ini yang sangat luar biasa ya, yang tadinya Siti Khadijah ini sangat kaya raya, terkenal sebagai ratunya Mekah ya, dengan kecantikan dan kekayaan yang sangat luar biasa. Ketika Nabi Muhammad ini menjadi seorang nabi, menjadi seorang rasul, maka disitulah Khadijah dengan semua yang dia miliki beliau berikan kepada Rasulullah SAW sebagai sarana dakwah. Harta beliau itu dibagikan semua. Bahkan sampai-sampai pada saat itu Siti Khadijah ketika hendak meninggal ya, saking miskinnya keluarga beliau Nabi Muhammad dan Siti Khadijah, sampai-sampai tidak mampu untuk membelikan kain kafan. Itu sampai tidak mampu. Bahkan pernah ketika mereka memiliki anak ya, Fatimah, itu Siti Khadijah itu air susunya, ASI-nya itu tidak keluar. Bahkan yang keluar itu adalah darah. Saking miskinnya. Karena semua diperjuangkan untuk dakwah Islam. Karena mengingat apa yang dilakukan Khadijah inilah, maka Nabi Muhammad SAW sangat sedih sekali ditinggalkan istri tercinta beliau. Dan ada kata-kata yang sungguh menarik ya, sungguh luar biasa daripada Siti Khadijah. Kata Siti Khadijah, "Wahai Rasulullah, apabila nanti ketika engkau berdakwah, engkau menemui satu sungai di mana engkau harus berdakwah ke sana, tetapi engkau tidak memiliki apa-apa untuk bisa menyeberangi sungai tersebut, maka engkau datangi kuburku," kata Khadijah, "engkau ambil tulang belulangku, engkau rakit ya. Engkau buat dia menjadi rakit untuk engkau gunakan agar bisa berdakwah." Nah, ini saking luar biasanya ya, seorang istri ya, seorang Siti Khadijah yang mendukung dakwah daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari sinilah kemudian peristiwa duka tersebut atau tahun berduka cita tersebut disebut dengan Amul Huzni ya, Amul Huzni, yang artinya tahun duka cita bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau menghadapi dua duka sekaligus. Duka pertama yaitu kematian paman beliau tercinta Abu Thalib bin Abdul Muthalib dan istri beliau Siti Khadijah. Dimana ketika tahun kesedihan inilah gangguan kafir Quraisy itu sangat luar biasa ya, melakukan teror, tekanan dan permusuhan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di tahun kesedihan ini jugalah Allah Subhanahu Wa Taala menghibur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan melakukan perjalanan Isra Mi'raj, di mana ini perjalanan dari Masjidil Haram ya, di Mekah menuju Masjidil Aqsa di Palestina dalam waktu kurang lebih 1 malam saja. Nah, di sini Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam langsung bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah itu kemudian beliau juga melakukan perjanjian Baitul Aqabah tadi ya, dimana salah satu manfaat daripada perjanjian Baitul Aqabah itu adalah
cikal bakalnya nanti Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah atau Yastrib. Nah, seperti itu. Nah, begitulah anak-anak semua tentang dakwah Nabi Muhammad SAW ya di kota Mekah, baik yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan juga secara terbuka. Nah, semoga bisa diambil hikmahnya ya. Dan mari kita sama-sama meneladani sikap Rasulullah SAW yang senantiasa bersabar menghadapi ujian, ya, senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian materi yang bisa Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal qalam yang maisturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.